Kaum-kaum bangsa Arab. Berdasarkan silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi bangsa Arab kepada beberapa kaum, di antaranya sebagai berikut. Pertama, Arab Ba'idah, yaitu kaum-kaum yang terdahulu yang sama sekali sudah musnah. Tidak ada yang masih hidup sehingga tidak dapat dilacak dan diteliti secara rinci dan lengkap. Sebagian besar diceritakan di dalam Al-Quran seperti kaum Ad, Samud, Tasm, Judas, Amlak, Umaim, Jurhum, Hadlur, Wabar, Abil, Jasim, Hadramaut, dan kaum-kaum lainnya. Kedua, Arab Aribah. Mereka adalah kaum-kaum yang berasal dari keturunan Yasjub bin Ya'rub bin Qotan. Mereka disebut dengan Arab Qotaniyah. Ketiga, Arab Musta'ribah. Mereka adalah kaum-kaum yang berasal dari keturunan Ismail alaihissalam. Mereka disebut dengan Arab Adnaniyah. Tempat kelahiran kaum Arab Arabiyah adalah Yaman. Suku-sukunya berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku dari keturunan Saba bin Yasjub. Dua suku yang terkenal adalah Himyar bin Saba dan Kahlan bin Saba. Sisa dari keturunan Bani Saba berjumlah 11 atau 14 suku. Mereka disebut dengan istilah As-Saba'iyun. Mereka tidak memiliki kabilah kecuali Saba saja. Sedangkan dua kabilah yang terkenal tadi silsilahnya antara lain Himyar bin Saba dan Kahlan bin Saba. Himyar bin Saba di antara keturunannya yang terkenal sebagai berikut: Kudla'ah, Asyakasik, dan Jaiz al-Jumhur. Kahlan bin Saba di antara keturunannya yakni Hamdan, Alhan, Asgar, Ta'i, Majhij, Lakham, Judam, Kaulan, Mu'afir, Anmar, Al-Azdu. Keturunan Kahlan melakukan hijrah dari Yaman. Mereka tersebar di seluruh jazirah Arab sebelum datangnya bencana banjir besar atau Sailu Arim, yaitu ketika mereka gagal dalam perniagaan. Karena tekanan bangsa Romawi yang menguasai jalur perdagangan laut, dan setelah mereka menghancurkan jalan darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Tidak menutup kemungkinan mereka berpindah setelah bencana banjir besar atau Sailul Arim dari bendungan Ma'rib yang menghancurkan tanaman dan ternak mereka. Dan mereka merugi dalam perniagaannya sehingga mereka kehilangan sumber kehidupan. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran pada surah Saba ayat 15-19. Sesungguhnya bagi kaum Saba adalah tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar, dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsel, dan sedikit dari pohon sidr. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman.
Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan mereka menganiaya diri mereka sendiri, maka kami jadikan mereka buah mulut dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Suku-suku Kahlani yang berhijrah dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, antara lain Al-Ujdu, Lakham, dan Juzam, Bani Ta'i, dan 4 Kindah. Al-Ujdu, mereka hijrah di bawah kepemimpinan pembesar dari para pemukanya, yaitu Imran bin Umar dan Muzaikiyah. Mereka berpindah-pindah di negeri Yaman dengan membawa para pemandu. Setelah itu mereka menjelajahi ke utara dan ke timur. Di antara tempat-tempat yang mereka datangi dalam perjalanan mereka adalah Imran bin Umar sampai ke Uman atau Oman. Dia menetap di sana sehingga memiliki keturunan. Mereka disebut dengan Uzdu Oman. Bani Nasr bin Uzdu menetap di Tuhammah. Mereka disebut Uzdu Syanu'ah. Sa'labah bin Umar dan Muzaikiyah berjalan ke daerah Hizaz, lalu menetap di daerah yang diapit oleh Sa'labiyah dan Zikar. Pada saat keturunan mereka sudah besar dan kekuatan mereka bertambah, mereka berjalan ke Madinah. Kemudian mereka menetap di sana. Di sana keturunan Sa'labah adalah Aus dan Khazraj. Keduanya merupakan keturunan Haritsah bin Sa'lanah. Di antara yang berpindah tersebut adalah Haritsah bin Umar atau Huza'ah, beserta keturunannya hijrah ke Hizaz sampai mereka menetap di Mur Az-Zahran, yang selanjutnya masuk ke Tanah Haram dan mereka mendiami kota Mekah. Jabnah bin Umar berjalan ke Syam. Dia menetap di sana bersama dengan keturunannya. Dia merupakan nenek moyang kerajaan Ghasaniyah. Nama tersebut dinisbatkan kepada mata air di kota Hizaz yang bernama Ghosan. Mereka singgah dekat mata air ini sebelum mereka pindah ke Syam. Kabilah-kabilah kecil melakukan perjalanan mengikuti kabilah-kabilah besar ini menelusuri kota Hizaz dan Syam. Di antaranya Ka'ab bin Umar, Harits bin Umar, dan Auf bin Umar. Suku Lakham dan Zuzam. Kelompok ini melakukan perjalanan ke arah timur dan utara. Pemuka di kalangan mereka adalah Nasr bin Rabi'ah, yang merupakan nenek moyang kerajaan Munazirah di Hairah. Suku Bani Ta'i, mereka melakukan perjalanan. Setelah perjalanan Ujdu, mereka menuju ke arah utara hingga sampai di Gunung Ajja dan Salma. Mereka menetap di sana, dan 2 gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Ta'i. Suku Kindah. Kelompok Kindah berjalan ke Bahrain. Kemudian mereka terpaksa meninggalkannya pindah ke Hadramaut. Di sana mereka memperoleh hal yang sama seperti di Bahrain, sehingga terpaksa pindah ke Najd. Di sana mereka mendirikan pemerintahan yang besar dan kuat. Tetapi tidak lama mereka menemui kehancuran dan punah, tidak meninggalkan jejak. Di sana masih terdapat 1 kabilah dari keturunan Himyar, tetapi silsilahnya masih diperdebatkan. Dia adalah Kudla'ah. Mereka hijrah meninggalkan Yaman dan menetap di pinggiran kota Irak. Sebagian keturunannya kemudian menetap di daerah timur Syam dan daerah utara kota Hizaz. Adapun Arab Musta'ribah, kakek moyang mereka adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berasal dari negeri Irak, dari sebuah daerah yang disebut Ar,
yang berada di pinggir barat sungai Efrat berdekatan dengan Kufah. Cukup banyak penelusuran dan penelitian dengan pemerincian yang sangat luas tentang daerah ini, tentang keluarga Ibrahim alaihissalam, serta tentang kondisi kehidupan keagamaan dan sosial kemasyarakatan di daerah negeri tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari daerah tersebut ke daerah Haran atau disebut juga Huran, termasuk juga Palestina. Beliau menjadikan negeri itu sebagai pijakan dakwah yang beliau lakukan. Beliau banyak menelusuri negeri ini. Pada satu perjalanannya, Ibrahim alaihissalam sampai di sebuah negeri yang berada di bawah kekuasaan seorang yang kuat, sombong, dan sewenang-wenang. Saat itu, beliau bersama Sarah, istrinya. Dia adalah sebaik-baik perempuan. Raja yang angkuh itu membuat siasat buruk untuk Sarah. Tetapi Sarah berdoa kepada Allah, sehingga jerat tipu daya tersebut kembali padanya. Dari situlah diketahui bahwa Sarah adalah wanita yang salehah, sehingga ada seorang yang bernama Hajar menjadi pembantu Sarah. Karena keagungan Sarah dan rasa takutnya kepada Allah, lalu Hajar dianugerahkan kepada Ibrahim sebagai istri. Kemudian Ibrahim kembali ke Palestina dan beliau mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperoleh putra, yaitu Ismail dari Siti Hajar. Hal ini membuat Sarah merasa cemburu dan memaksa Ibrahim untuk membawa pergi Hajar bersama dengan anaknya yang masih kecil. Akhirnya, Ibrahim membawa keduanya ke Hijaz. Ibrahim menempatkan mereka di sebuah lembah yang tidak ditumbuhi tanaman, tepatnya di dekat Baitul Haram, yang saat itu hanya berupa dataran tinggi yang tandus. Ibrahim mulai merasa gelisah. Dia melihat ke samping kanan dan kiri. Kemudian Ibrahim menempatkan mereka dengan memberikan bekal satu wadah air dan beberapa butir kurma. Lalu beliau kembali ke Palestina. Saat itu, belum ada seorang pun di sana dan tidak ada mata air yang dapat dijadikan sumber kehidupan. Setelah beberapa hari, bekal yang disediakan telah habis. Kemudian atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, memancar mata air yang sampai sekarang dikenal dengan sumur Zam-Zam. Dari situlah mereka memperoleh sumber kehidupan yang sampai sekarang sumur tersebut terus mengalir tanpa henti. Kisah selengkapnya tentang hal ini banyak diketahui. Suatu saat datang satu kabilah yang bernama kabilah Yamaniyah, yaitu Jurhum kedua. Mereka menetap di sana setelah mendapat izin dari Hajar, ibu Ismail. Ada yang mengatakan bahwa kabilah ini sudah tinggal di sana sebelumnya. Mereka menetap di lembah-lembah di pinggir kota Mekah. Tetapi Bukhari menegaskan bahwa mereka datang setelah Ismail tinggal di sana, yakni sebelum Ismail beranjak dewasa. Mereka sudah biasa melewati jalur Mekah sebelum itu.